Halo semuanya, selamat datang di podcast Siwa episode 2. Kali ini kita akan membahas tema yang gak hanya keren, tapi juga bermakna mendalam. Tema untuk topik diskusi hari ini adalah bela negara dari Kementerian PU, membangun infrastruktur dan menguatkan Indonesia. Di sini kita sudah bersama teman-teman CPNS dari Kementerian PU, dan sesaat lagi kita akan berdiskusi mengenai bela negara. Kemudian untuk mempersingkat waktu, lanjut aja kita langsung kenalan sama teman-teman CPNS dari PU. Yuk teman-teman, kita kenalan. Oke, halo teman-teman. Kenalin, namaku Abraham Michael Rantung atau bisa panggil Bram. Aku dari Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kantornya sekarang di Cileunyi. Mungkin aku mau nge-sharing ya teman-teman terkait dengan bela negara nih di Kementerian PU, khususnya kan kita semua CPNS Kementerian PU. Mungkin kalau teman-teman kita semua dengar bela negara ingatnya langsung militer ya, langsung angkat senjata. Tapi ternyata setelah kita pelajari lagi ya teman-teman, ternyata nggak sesempit itu definisinya, bisa lebih luas lagi nih kita tarik bahwa dalam membela negara itu dari hal-hal kecil bisa kita mulai, bahkan dari pekerjaan kita nih sebagai ASN, dari komponen sipil itu kita bisa mulai. Pastinya kan kita Kementerian PU programnya mayoritas adalah pembangunan ya teman-teman. Dengan pembangunan itu sendiri kan mendukung negara kita atau bentuk bela negara kita ya lewat ya kita kerja dengan serius gitu ya. Kita kerja dengan tanggung jawab, integritas, dan tentunya jangan lupa utamanya atau core-nya dari bekerja sebagai ASN ya untuk melayani rakyat, seperti itu. Mungkin kalau aku itu sih Kak. Iya benar banget dari Kak Bram. Kita setuju ya, emang kalau kita mikir bela negara tuh pasti langsung kebawa kayak militer angkat senjata. Sebenarnya bela negara tuh kan nggak hanya itu ya Kak, nggak hanya angkat senjata, tapi bisa kita lakukan sebagai CPNS muda di balik meja. Sepertinya mungkin langsung aja kita lanjut. Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Vina dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat. Sebenarnya di podcast kita yang sekarang ini ya nyambung sama podcast kita yang pertama kemarin. Podcast kita yang pertama kemarin kan kita ngebahas tentang tantangan kebangsaan yang ada di masa kini ya. Dan kemarin itu dari masalah-masalah yang udah kita diskusikan bersama-sama, solusinya itu akan mengarah ke pemerataan pembangunan fasilitas infrastruktur ya. Karena kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi nih, pembangunan infrastruktur itu kaitannya sangat erat dengan ketahanan nasional. Nah, infrastruktur di sini itu mencakup segala sarana yang mendukung aktivitas masyarakat ya, contohnya seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Dan ketika infrastruktur ini kuat dan merata, maka ketahanan nasional juga akan menjadi lebih kokoh. Nah, terus kenapa sih infrastruktur ini tuh bisa jadi pondasi ketahanan nasional? Yang pertama itu mendukung mobilisasi pertahanan. Contohnya jalan, pelabuhan, dan bandara itu kan sangat penting ya untuk pergerakan logistik militer dan evakuasi saat misalnya terjadi konflik atau bencana. Lalu menjamin kesejahteraan rakyat, akses terhadap air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan potensi konflik sosial. Lalu pembangunan infrastruktur juga menumbuhkan ekonomi nasional. Infrastruktur yang baik ini memudahkan arus barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Nah, jadi kita semua di sini sebagai insan PU ya, pekerjaan kita di sini itu sekecil apapun sebenarnya sedang memperkuat fondasi dari negara kita saat ini, Indonesia. Tuh. Betul banget nih Kak Vina, apalagi kita kan dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, tentu saja fokus kita adalah infrastruktur, pembangunan, dan dengan infrastruktur tersebut kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Mungkin bisa lanjut ke Mas Haji.
Gimana nih Mas? Kenalkan, nama saya Aji Soko Pringgondani, biasa dipanggil Aji dari Balai Air Tanah. Untuk bela negara juga menurut saya bukan cuma soal nilai ya. Kita juga punya core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini bukan cuma soal slogan nih, tapi juga mesti jadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, dengan berakhlak kita bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati, jaga kepercayaan, serta berkontribusi dengan kemajuan bangsa. Nah, jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan tuh wujud dari bela negara. Nah, untuk membantunya supaya menjadi Kementerian PU yang lebih baik nih, kita bisa pertama fokus pada inovasi dan teknologi. Misalnya inovasi ini nggak cuma buat mempercepat pekerjaan kita, tapi juga memastikan kualitas yang lebih baik serta keberlanjutannya. Nah, yang kedua itu bisa memperkuat kolaborasi lintas sektor. Nah, dengan berkolaborasi ini nih kita bisa memastikan nih bahwa proyek yang kita kerjain ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang udah menyeluruh. Nah, yang ketiga itu kita juga memprioritaskan keterbukaan serta akuntabilitas publik. Nah, dengan sistem yang akuntabel ini kita bisa mengurangi potensi korupsi, mengoptimalkan anggaran, sama memastikan setiap rupiah yang kita keluarkan ini memberikan manfaat bagi rakyat. Nah, pada akhirnya ini nilai-nilai berakhlak serta semangat bela negara itu satu kesatuan. Keduanya itu yang memandu kita untuk menjadi pelayan publik yang nggak cuma kompeten, tapi juga berhati nurani, serta siap sedia membangun Indonesia yang lebih baik, satu persatu melalui setiap tugas yang kita kerjain. Jadi bukan cuma proyek yang besar yang menentukan, tapi sikap kita sehari-hari juga punya pengaruh besar. Oke, sekian Kak. Betul banget, setuju banget nih. Kita sebagai PNS tentu punya core value ya Mas, yaitu berakhlak. Nah, dari penjabaran berakhlak kita bisa mencapai hal-hal seperti yang telah Mas Haji jelaskan. Iya, aku setuju banget ya. Diingetin lagi nih Kak, berarti kita sama Mas Haji bahwa kita sebagai ASN, yaitu balik lagi kita ke core values. Bahwa core values itu ya jangan cuma menjadi hafalan atau slogan semata, tapi ya memang itu cara kita pengingat lagi untuk ya bentuk bela negara kita akhirnya dasarnya dari core values kita juga harus kita bisa tunjukkan gitu. Itu aja Kak. Setuju. Ya, setuju benar. Core values itu memang harus kita tanamkan dari dalam hati kita. Bisa kita lanjut untuk Kak Anissa, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Anissa dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Bagi saya sendiri itu salah satu bentuk nyata dari bela negara di lingkungan profesi itu adalah dengan ikut mendukung dan berkontribusi dalam program wilayah bebas korupsi dan zona integritas ya, serta melakukan pelayanan publik yang bersih dan humanis. Misalnya gitu ya, seperti disiplin dalam membuat laporan progres pekerjaan gitu ya sebagai tindak tanggung jawab dan transparansi dalam bekerja gitu. Lalu melayani publik tanpa pungli dan suap gitu ya. Juga kita tuh harus berani menyampaikan inovasi untuk keberlangsungan pekerjaan. Atau dapat juga sekedar kayak menjaga budaya lingkungan kerja gitu ya untuk tetap positif dan harmonis gitu ya. Karena perubahan dan pertumbuhan birokrasi itu bukan hanya tanggung jawab dari atasan sendiri gitu ya, tapi juga dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari secara bersama-sama dan terus-menerus. Gitu sih Kak dari aku. Baik, aku setuju banget sih sama statement dari Kak Anissa. Emang kita itu harus membangun wilayah bebas korupsi dan juga menciptakan zona integritas. Kita harus menolak gratifikasi ataupun penyuapan dan lain-lain untuk menciptakan negara kita supaya lebih maju dan lebih bersih dari semua permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi dari sharing-sharing kita berlima di sini kita ada beberapa poin penting ya. Tentu saja yang pertama tadi adalah bela negara itu bukan cuma militer. Yang kedua adalah infrastruktur itu sebagai kunci ketahanan nasional. Yang ketiga ada nilai-nilai ASN. Dan yang terakhir adalah yang disampaikan oleh Kak Anissa mengenai wilayah bebas korupsi. Oke, mungkin sampai sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast episode 2 dari Siniar Siwa. Sekian dari kami, saya Amelia Cahyani sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih.
Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih semua.